Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Evi. Kita belajar IPS yuk. Untuk pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, kita masih membahas tentang penduduk. Dan hari ini kita juga masih membahas tentang penduduk ya. Jadi materi kita masih tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Bagian D, dinamika kependudukan Indonesia. Nah, hari ini kita membahas yang kedua, yaitu persebaran penduduk. Mari kita perhatikan video berikutnya. Kita akan membahas mulai dari definisi persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kita akan melihat bagaimanakah persebaran penduduk di Indonesia. Apakah di pulau-pulau tertentu itu padat, sedangkan di pulau yang lainnya itu jarang, ataukah setiap pulau persebarannya cukup merata. Jadi maksudnya dibandingkan dengan luas wilayah yang ada gitu ya. Jadi persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Apabila persebarannya merata, maka kepadatannya pun merata. Dan apabila persebarannya tidak merata, maka kepadatannya pun tidak merata. Sekarang kalian amati gambar di slide ini. Ini ada daerah yang subur ya, yang berwarna hijau. Kemudian yang sebelahnya adalah daerah yang tandus. Di sini ternyata sumber daya alam itu sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ya. Jadi daerah yang subur itu cenderung padat penduduknya, sedangkan daerah yang tandus itu cenderung jarang penduduknya. Jadi kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Pada halaman ini masih sama kondisinya, ya kalian perhatikan. Di situ daerahnya betul-betul subur, ya berada di lereng pegunungan, dan di sini terlihat bangunan begitu padat. Jadi untuk wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik itu sumber daya fisik, ya jadi kondisi alam maupun kondisi penduduknya atau manusianya, ini akan cenderung dipadati oleh penduduk. Selain memberikan informasi tentang sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, kepadatan penduduk juga memberikan informasi pada kita ataupun kepada pemerintah tentang bagaimanakah pemerataan pembangunan yang terjadi. Pada wilayah yang penduduknya jarang, hal ini menunjukkan indikator bahwa pembangunan belum merata ke wilayah itu. Kalian bisa lihat dari gambar yang ada, ya. Jadi kondisi jalan di sana itu masih sangat tidak layak, sehingga bagaimana penduduk itu akan tertarik ya untuk pindah ke wilayah itu. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit, atau istilahnya masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya misalkan di Papua, kepadatan penduduk di sana rata-rata hanya 4 orang setiap kilometer perseginya. Sementara di Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Wow, perbandingan yang sangat besar ya. 4 dibandingkan 945. Nah, Pulau Jawa dan Madura dengan luas yang hanya 132.000 km persegi, tetapi penduduknya mencapai 137 juta jiwa. Ya, hal ini terjadi pada tahun 2010.
Coba kalian perhatikan peta yang ada di slide ini. Yang merah itu adalah Pulau Jawa, ya, yang kuning Pulau Sumatera, kemudian yang hijau adalah Pulau Kalimantan, lalu yang biru adalah Pulau Sulawesi, serta di bagian timur yang berwarna putih itu adalah Pulau Papua. Apabila jumlah penduduk di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua itu digabungkan jumlahnya, maka tidak bisa melebihi jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan optimal. Nah, apa dulu yang harus kita lakukan? Pemerataan pembangunannya dulu atau pemerataan persebaran penduduknya dulu? Salah satu cara untuk memeratakan persebaran penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk ini tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri dari masyarakat maupun diprogramkan oleh pemerintah. Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Di situ ada pemukiman baru. Ini merupakan pemukiman yang dihuni oleh penduduk yang pindah dari daerah yang padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Coba kalian perhatikan poster yang dibuat oleh pemerintah dalam hal kependudukan. Di sini judulnya Indonesia Bisa Merata. Ya. Kemudian ada penjelasan di atas, persebaran penduduk merata, kesejahteraan merata, Indonesia maju, rakyat makmur. Kemudian yang di bawah tulisannya, dukung pemerataan penduduk Indonesia, galakan transmigrasi. Pada slide sebelumnya sudah kita bahas bahwa pemerataan dari persebaran penduduk antara lain dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisionalnya. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Kalian perhatikan ya bagaimana kondisi pertanian di Pulau Jawa. Ya, tanahnya yang sangat subur, ya, sawah-sawah menghijau, dan juga tanaman-tanaman lain dapat tumbuh dengan baik. Sekarang kalian perhatikan peta pada slide ini. Ya, lokasi Pulau Jawa. Lokasi Pulau Jawa termasuk strategis. Ya, di sebelah utara itu ada Sumatera, kemudian Kalimantan, lalu agak ke timur ada Sulawesi, dan di timur lagi ada Papua. Jadi Pulau Jawa termasuk berada di tengah, ya. Oleh karena itu rute penerbangan pun menjadi sangat ramai, ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, kemudian ke Pulau Kalimantan, lalu ke Pulau Sulawesi, ke Papua, dan ke pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, bahkan juga ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga ke Papua Nugini. Ya, semuanya bisa dijangkau dengan penerbangan. Nah, lokasi yang strategis ini menyebabkan Pulau Jawa menjadi mudah dijangkau. Ini salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Ya, orang-orang banyak yang pindah ke Pulau Jawa, baik itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, maupun dari Papua. Selain wilayahnya yang subur dan letaknya yang strategis,
Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ya, bagaimana dengan pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan pada masa penjajahan. Selain itu, bahkan juga pusat pemerintahan Indonesia berada di Jakarta, di mana Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang lain yang berada di Pulau Jawa. Coba kalian perhatikan, misalkan ada Bandung, ada Semarang, ada Yogyakarta, ada Surabaya. Kota-kota itu merupakan kota-kota yang sangat ramai. Dengan penduduk yang banyak, tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa menjadi lebih lengkap dari pulau yang lain. Nah, terus bagaimana ini? Sarana dan prasarana yang banyak tentunya akan menarik perhatian penduduk ya. Penduduk menjadi ingin pindah ke Pulau Jawa. Nah, pusing ya anak-anak. Kita aja pusing, apalagi pemerintah. Makanya kalian harus belajar dengan baik, biar besok bisa ikut memecahkan masalah ini. Oke, selamat belajar. Untuk menguji pemahaman kalian, kalian ikuti kuis berikut ya. Silahkan anak-anak, kalian menjawab di buku tulis kalian. Jangan lupa menuliskannya yang rapi ya. Materinya sudah selesai. Kita akhiri yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.